Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi susunan negara dan negara demokrasi modern pada perkuliahan season 9. Sebelumnya sudah dibahas, tapi saya ingin menjelaskan lagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Gita Cahyani Mandur dari kelas LB65, NIM saya 2440110053. Susunan negara dibagi menjadi 6. Yang pertama, negara kesatuan, negara federasi, negara konfederasi, negara perserikatan bangsa-bangsa, negara demokrasi modern, dan negara autokrasi modern. Pada negara demokrasi modern dan negara autokrasi modern, kita akan membahas tentang perbedaan kedua negara tersebut. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Ciri utama dari negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertingginya dipusatkan pada suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ciri-ciri dari negara kesatuan yaitu wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan, baik kedaulatan negara, baik keluar maupun ke dalam. Terakhir, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Contoh negara kesatuan yaitu Indonesia, Jepang Timur Leste, dan Filipina. Yang kedua, negara federasi. Negara federasi adalah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian. Sedangkan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan nasional. Menurut C.F. Strong, negara federasi ditandai dengan 3 ciri khas, yaitu adanya supremasi konstitusi federal, adanya pemecahan kekuasaan atau distribution of power antara negara federal dengan negara bagian. Dan yang terakhir, adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara bagian dengan negara federal. Karakteristik dari negara federasi yaitu kepala suatu negara dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Setiap negara memiliki kekuasaan, tetapi tidak memiliki kedaulatan sejati. Dan kepala negara memiliki hak veto yang diusulkan oleh DPR. Ada beberapa contoh negara federasi. Yang pertama, Amerika Serikat, Rusia, dan Brazil. Yang ketiga adalah negara konfederasi. Negara konfederasi ini adalah negara yang didirikan atas dasar persatuan antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Bentuk negara konfederasi tidak diakui secara negara berdaulat tersendiri, karena setiap negara yang bergabung memang sudah diakui tersendiri kedaulatannya secara internasional. Ciri-ciri dari negara konfederasi yaitu, pertama, terdiri dari negara yang berdaulat atau merdeka. Kedua, warga negara tidak berkaitan dengan persatuan negara tersebut. Hanya pemerintahan saja yang bekerja sama. Namun, memiliki kedaulatan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak terdiri dari negara-negara bagian. Contoh bentuk dari negara konfederasi yaitu Konfederasi Malaysia dan Singapura, dan yang kedua adalah Konfederasi Amerika. Yang keempat, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasanya disebut dengan PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. PBB didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington. Ada 6 organisasi utama PBB, yaitu Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB,
Dewan Perwalian PBB, Sekretaris PBB, dan Mahkamah Internasional. PBB tidak didirikan tanpa tujuan. Organisasi PBB memiliki tujuan, yaitu yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa. Yang ketiga, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. Yang terakhir, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama, cita-cita di atas beberapa negara yang menjadi cita-cita di atas. Ada beberapa negara yang menjadi anggota PBB, yaitu Jerman, Jepang, Italia, dan Kanada. Yang kelima, negara demokrasi modern. Negara demokrasi modern yaitu hubungan antara badan-badan kekuasaan negara yang bergantung pada sifat hubungan dengan hukum, yaitu antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Ciri-ciri dari negara demokrasi yaitu demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Yang kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan. Tetapi di antara badan-badan yang diberikan kekuasaan tersebut, terutama antara badan legislatif dan badan eksekutif, ada hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Dan yang terakhir, demokrasi atau pemerintahan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja. Lalu yang terakhir, ada negara autokrasi modern. Negara autokrasi modern sering disebut negara dengan sistem satu partai. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi, negara autokrasi dalam arti murni adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Pada hakikatnya, negara autokrasi modern adalah salah satu organisme yang dimana dalam sistem autokrasi ini, rakyat atau individunya tidak mempunyai kepribadian serta kepentingan tersendiri, terutama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Atau kebahagiaan individu itu tergantung pada kebahagiaan negara. Contoh negara autokrasi modern dalam sejarah yaitu fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, dan komunisme di Rusia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pada perbedaan yang pertama dari pandangan terhadap hakikat negara. Negara yang mendukung sistem autokrasi mengemukakan bahwa negara itu pada hakikatnya merupakan suatu organisme. Sebab negara yang melaksanakan sistem autokrasi, rakyat atau individunya tidak memiliki kepribadian atau kepentingan tersendiri, terutama dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan. Atau yang bisa disebut kebahagiaan individunya tergantung pada kebahagiaan negaranya. Sedangkan negara yang mendukung sistem demokrasi berpandangan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu kumpulan atau kesatuan daripada individu. Jadi, negara sifatnya sekunder, sedangkan individualnya bersifat primer. Dalam artinya individu mempunyai peran yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesenantiasaan negaranya. Jadi, kalau pada negara demokrasi modern, rakyat atau individunya menjadi pokok dalam terbentuknya suatu negara, dan kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan negara. Lalu yang kedua yaitu pandangan terhadap tujuan negara. Negara yang mendukung sistem autokrasi berpendapat bahwa tujuan negaranya yaitu menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara dan kepada kepala negara. Sedangkan negara yang mendukung sistem demokrasi berpendapat bahwa tujuan negara adalah
untuk dapat merumuskan secara singkat, mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, kalau pada sistem autokrasi, tujuan dibentuknya negara itu adalah untuk menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara dan kepala negaranya. Tapi kalau pada sistem demokrasi, tujuan utamanya yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Mengapa saya mengambil topik susunan negara dan negara demokrasi modern? Karena menurut saya topik ini cukup menarik dan jujur saya kurang paham pada topik ini, makanya saya mencoba untuk mencari lagi di internet dan saya untuk mencoba mempelajarinya lagi dan mempresentasikannya lagi, dan alhamdulillahnya saya bisa jadi mengerti bagaimana susunan negara. Dan menurut saya video saya layak untuk dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi pembacanya, karena kita sebagai mahasiswa atau pelajar perlu mengetahui bagaimana susunan negara yang ada di dunia dan apa saja susunan negara serta apa saja perbedaan yang harus kita ketahui dari negara demokrasi modern dan negara autokrasi modern. Dan berikut adalah referensi dari topik yang sudah dibahas tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.